kan sama kayak Kak Kris dan Kak Pris. Iya, kita dan semua luar biasa. Amin. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih menyertai kita, Amin. masih kasih kita kesempatan beribadah meskipun masih lewat online ya Kak Pris. Iya. Tapi kita harus tetap mengucap syukur. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Berdoanya akan dipimpin oleh Kak Pris. Ayo adik-adik semua, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan kami satu kesempatan kembali, di mana kami mau memuji, bersukacita, mau menyembah, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan sukacitamu di dalam hati kami, walaupun kondisi saat ini sedang mengalami pandemi, tapi kami mau tetap bersukacita karena kami tahu kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, karena kita mau memuji Tuhan, kita mau ngapain Kak Pris? Mau goyang, Tuhan, mau lompat-lompat juga. Kak Kris. Jadi boleh duduk nggak? Kak boleh dong. Ayo semuanya berdiri semua. Keluar dari kursinya, berdiri sudah. Karena kita mau memuji Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Siap? Adik-adik Siap. semua? Siap ya Kak Kris? Siap, Kak Pris, siap. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulang dari awal ya. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah
Halo semuanya. Hari ini ketemu dengan Kak Wenda. Dan hari ini Kak Wenda mau ajak kalian untuk dengerin satu cerita yang baik. Soalnya Kak Wenda gak mau ajak kalian denger cerita yang buruk. Sudah terlalu banyak hal yang buruk yang sedang terjadi saat ini. Nah, sebelum Kak Wenda mulai, Kak Wenda mau tanya nih ke kalian semua. Siapa orang yang paling baik di dunia ini menurutmu? Siapa? Hah? Kurang keras. Siapa? Hah, katakan peta. Bukan, ini bukan Dora. Ya, orang tua, mungkin saja sahabatmu, mungkin saja saudaramu. Kak Wenda juga mau cerita tentang orang mungkin bukan termasuk orang yang terbaik, tapi orang yang juga baik menurut Kak Wenda nih. Siapa? Papanya Kak Wenda. Hah? Papa? Tapi kok bukan yang paling baik? Dengar dulu deh ceritanya. Nah, kenapa sih Kak Wenda kok bilang papanya Kak Wenda itu yang baik tapi bukan yang terbaik? Karena papanya Kak Wenda itu tipe orang yang pemalu untuk menunjukkan kebaikannya. Jadi kalau mau menunjukkan perhatian itu malu, mau mengucapkan ulang tahun itu juga malu. Nah, suatu saat Kak Wenda pernah berpikir bahwa papaku bukan orang yang paling baik di dunia. Papaku jahat, masa ulang tahun gak diucapkan. Hingga ketika Kak Wenda tumbuh dewasa, Kak Wenda menyadari papanya Kak Wenda itu menunjukkan kebaikan dengan cara yang unik, dengan cara papanya Kak Wenda sendiri. Suatu saat Kak Wenda harus mengerjakan tugas sekolah hingga malam hari. Kak Wenda pikir semua orang di rumah Kak Wenda sudah tertidur. Tapi ketika Kak Wenda sampai di rumah, Kak Wenda terkejut dan sangat kaget karena Kak Wenda melihat papahnya Kak Wenda masih menunggu di depan teras rumah dengan lampu yang menyala ketika semua anggota keluarga Kak Wenda sudah tertidur. Disitulah pemikiran Kak Wenda berubah. Oh iya ya, kebaikan itu kan bisa ditunjukkan dengan banyak cara. Nah, pertanyaan kedua nih Kak Wenda mau tanya ke kalian. Siapa menurutmu yang paling baik di seluruh alam semesta? Berarti nggak hanya di bumi nih, nggak hanya di rumah kita. Siapa? Miss Pris. Oh, kok Miss Pris? Kak Pris. Nah, tahu nggak siapa? Pasti kalian semua bisa tahu deh siapa. Jelas dong, Tuhan yang kita sebut Bapa. Karena nggak ada yang bisa mengalahkan kebaikan Bapa. Manusia yang ada di dunia nggak bisa mengalahkan kebaikan Bapa di surga. Nah, kalau tadi Kak Wenda cerita bagaimana cara papanya bisa menunjukkan kebaikannya, kali ini Kak Wenda mau ajak kalian dengerin kisah bagaimana sih cara Bapa kita di surga menunjukkan kebaikan-kebaikannya pada setiap kita. Siap? Nah, kita mau baca kisah dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 22. Mungkin kalian sudah bisa mengerti ini ceritanya tentang apa. Sekali lagi Kak Wenda sebutkan, kalian bisa buka Alkitab kalian. Lukas pasal yang ke-15 mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Mungkin Kak Wenda tidak akan membacakan semuanya karena nanti takut waktunya gak cukup. Oke. Kalau kalian buka perikopnya, kita semua bisa tahu perumpamaan tentang anak yang hilang. Hilang kemana? Hilang di kantong, hilang dari dompet? Bukan, tapi hilang di luar dari kasih bapaknya dalam cerita ini. Kita tahu cerita ini dimulai tentang suatu keluarga di mana keluarga itu berisi 3 orang, yaitu bapak, anak sulung, dan anak bungsunya. Nah, suatu ketika nih, anak yang bungsu melakukan hal yang paling kurang ajar menurut Kak Wenda nih. Kenapa? Tiba-tiba saja dia datang nih menghadapi papanya dan dia minta warisan kepada si bapaknya. Hah? Tahu nggak? Warisan itu biasanya diberikan hanya saat ketika orang tua kita sudah meninggal dan diberikan kepada kita anak-anaknya. Bayangkan nih, si anak bungsu, dia datang ke bapaknya masih sehat, minta warisan. Ini jangan dicontoh ya. Tapi disinilah menariknya ceritanya dimulai. Dalam ketidaksopanan yang dilakukan oleh anak yang bungsu, bapaknya tetap memberikan harta warisan yang jadi bagian anak si bungsu. Akhirnya dia terima dan dia senang sekali.
Dan dalam kelanjutan ceritanya, seperti yang kalian tahu, dia berpesta pora, dia panggil semua teman-temannya, "Hey guys, let's get party!" Tapi suatu saat terjadi kelaparan di negeri tempat si anak bungsu saat itu berada, hingga semua uang yang dia miliki habis dan dia tidak bisa memiliki apapun. Hingga akhirnya dia pergi ke salah seorang suatu tempat. Dia bertemu dengan seseorang dan bertanya, "Bolehkah saya bekerja untuk menjadi penjaga babi di tempat ini, Pak?" Akhirnya dia pun bekerja di situ. Dia tidak mendapatkan gaji yang cukup, bahkan sangat tidak cukup, hingga dia merasa kelaparan dan berpikir untuk ingin makan makanan babi. Ada yang mau? Kalau mau, sini tak suapin. Nggak ada yang mau lah, Kak Wenda juga nggak akan mau. Nah, dalam masa-masanya dia mengalami kesusahan itu, ketika dia hendak memakan makanan babi, dia teringat, coba kalau aku masih tinggal sama bapakku. Bapakku punya banyak pelayan, punya persediaan makanan, punya pakaian-pakaian yang baik untukku. Aku terlalu bodoh, kenapa aku meninggalkan bapakku? Kenapa aku berbuat seperti itu? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah, dan di tengah perjalanan dia sambil berpikir, nanti kalau aku ketemu bapakku, aku ngomong apa ya? Aku akan ngomong kalau aku menyesal. Hingga akhirnya dia tiba di depan rumah. Ketika dia sudah tepat di depan pagar, dia masih ragu dan dia berpikir, apakah bapakku mau menerimaku? Dia membuka pintu gerbang dan dia melangkahkan kakinya. Dari kejauhan, bapak yang ada di depan rumah mengetahui bahwa dari kejauhan terlihat siluet anak bungsunya yang selama ini sudah menghilang, yang selama ini sudah pergi meninggalkan rumah dan gak pulang-pulang. Karena belas kasihan, lalu berlarilah sang bapak untuk menghampiri anaknya. Dipeluknya lah sang anak dan dia memanggil semua pelayannya untuk menyiapkan jubah, cincin, bahkan juga sepatu. Tidak hanya itu, 1 ekor lembu jantan yang terbaik harus disembelih untuk mengucap syukur atas kepulangan sang anak bungsu. Wah, baik banget kan si bapak. Sudah anaknya gak sopan, anaknya pulang tetap disayang, bahkan diberikan jubah, cincin, sepatu, dan 1 ekor lembu. 1 ekor lembu loh ya, lebih besar daripada Kak Wenda. 1 ekor lembu, Kak Wenda digabung dengan 2 Kak Wenda ataupun 3 Kak Wenda, masih kalah besar. Nah, menurut kalian bapaknya pasti baik kan? Tapi ketika Kak Wenda awal-awal belajar tentang cerita ini, Kak Wenda itu bingung. Baik? Iya sih baik, tapi Kak Wenda bingung nih, di otak Kak Wenda muncul satu pertanyaan. Tapi kalau bapaknya itu memang baik, kenapa bapaknya waktu anaknya pergi nggak pulang-pulang nggak dicari ya? Kenapa bapaknya kok kayak nggak mau tahu sama keadaan si anak bungsu ya? Kalau bapaknya baik, kenapa nggak cari supaya si bungsu nggak harus jadi tukang jaga babi dan nggak sampai dalam pikirannya berpikir aku mau makan makanan babi? Kenapa bapaknya membiarkan itu? Kak Wenda terus berpikir. Ada nggak yang diantara kalian juga berpikir yang sama? Lalu akhirnya suatu saat Kak Wenda membaca di bagian kitab yang lain. Saat itu Kak Wenda membaca di Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kak Wenda buka dulu ya. Kalian juga bisa buka nih, ini ayatnya luar biasa. Amsal yang ketiga ayat yang ke-12. Bentar ya. Nah, dari sini ketika Kak Wenda baca, Kak Wenda langsung tahu, oh, bapaknya memang baik, tapi baiknya seperti ini cara yang ditunjukkan. Kita akan baca Amsal pasal ketiga ayat yang ke-12 versi LAI. Karena Bapa Yahweh memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Pada saat Kak Wenda baca ini, Kak Wenda berpikir, Kak Wenda coba menerka-nerka. Kalau misalkan bapaknya pada saat itu mencari si anak bungsu, kira-kira ketika anak bungsu itu bisa pulang ke rumah lagi, apakah anak bungsu itu akan bisa bertobat?
apakah ada jaminan 100% si anak bungsu nggak akan nakal lagi? Kak Wenda berpikir, iya ya, kalau anak si bungsu dimanja lagi, pasti nanti si bungsu nggak bisa belajar. Di situ Kak Wenda berpikir, oh, si bapak mengizinkan supaya si bungsu memang mengalami hal yang susah supaya si bungsu dapat belajar bahwa hanya bersama si bapak dia bisa hidup bahagia, bahwa tindakan sopan yang tidak sopan dia sudah lakukan sebelumnya itu hanya membawa dia pada kesengsaraan. Sehingga si bungsu mulai bisa berpikir nih, oh iya ya, emang lebih baik aku sama bapakku. Tapi coba kalau bapaknya datang hanya memanjakan, pasti dia nggak akan belajar sesuatu. Dari situ Kak Wenda langsung berpikir, wah iya ya, ini bapaknya nih nggak kaleng-kaleng nih, beneran manusia bukan manusia kaleng. Bukan itu, maksudnya berbapak sungguhan yang nggak cuma manjain anaknya. Kalau nakal, oh nggak apa-apa. Kalau dipukul temannya, oh bales pukul. Bukan yang seperti itu, tapi bapak yang mengajarkan untuk bisa bertanggung jawab dan disiplin. Itulah Tuhan kita. Dan ada satu ayat lagi nih yang harus kita baca sama-sama. Masih di Amsal ya, tapi kali ini tadi kalau angka 3-nya satuan ditambah 1 puluhan, yaitu Amsal 13. Amsal 13 ayat yang ke-24. Ayo coba dibuka Amsal 13 ayat yang ke-24 ya. Dikatakan seperti ini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Sekali lagi nih, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Di sini ketika Kak Wenda baca langsung Kak Wenda ingat lagi, iya, Kak Wenda pun juga pernah mengalami di mana Kak Wenda merasa marah, jengkel dengan sesuatu hal, lalu Kak Wenda lampiaskan dengan ngambek sama Tuhan, padahal Tuhan nggak salah apa-apa. Hingga akhirnya Kak Wenda memutuskan, udahlah aku nggak mau saat teduh, udahlah aku nggak usah ke gereja aja lah, aku ngambek, aku marah. Di situ Tuhan mengizinkan Kak Wenda seperti si anak bungsu. Oke, silahkan. Hingga suatu saat Kak Wenda sadar, iya ya, aku salah, harusnya aku inget Tuhan terus. Kalau nggak sama Tuhan, pasti aku jadi makin nakal. Akhirnya Kak Wenda bisa kembali pada Tuhan, kembali saat teduh, kembali baca Alkitab, dan Kak Wenda merasakan tongkatnya Tuhan. Bagaimana Tuhan memukul Kak Wenda supaya Kak Wenda bisa jadi lebih baik, jadi lebih sayang Dia yang sudah baik kepadaku. Kalian semua juga ya harus bersyukur karena kita memiliki Bapa yang luar biasa. Bapa yang kita sembah bukan Bapa yang hanya sekedar memanjakan. Contoh saat kita berdoa, Tuhan aku gak suka sama anak itu, Tuhan balaskan dendamku. Bukan Bapa yang suka memanjakan kita dan mendengarkan semua kemauan kita, tapi Bapa yang akan mengajari kita untuk jadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Bangga gak sama Bapak yang seperti itu? Bangga gak punya Tuhan yang seperti itu? Kak Wenda sih bangga, dan Kak Wenda tahu pasti kalian semua juga bangga. Sampai di sini nih cerita yang mau Kak Wenda sampaikan. Semoga ketika kalian di rumah, mungkin masih masa-masa belajar di rumah, mengalami kesusahan, ingat ada Bapa yang selalu baik sama kita. Atau mungkin saat kita sendirian, kita bingung, aku bingung mau tanya siapa, aku belajar gak ngerti. Tanya dan minta hikmat sama Bapa yang mau mengajari kita, bahkan bisa memakai talenta kita begitu hebat. Sampai di sini ya, ketemu lagi dengan firman-firman Tuhan berikutnya di episode LICC lainnya. Halo semuanya, kembali lagi sama Kak Diana di sini. Nah, sesuai sama firman Tuhan hari ini tentang kasih Bapa yang baik sekali kepada kita. Jadi kita juga harus mengasihi Bapa. Jadi kreativitas hari ini kita bikin hati. Kita mulai dari bahan-bahannya dulu ya. Yang diperlukan kertas lipat warna-warni. Terserah kalian mau warna apa aja boleh, mau kertas lipat kecil atau besar boleh. Terus alat-alat yang diperlukan ada lem, pensil, jepretan, gunting, sama penggaris. Nah, yang pertama kali yang harus dilakukan, kita ambil beberapa kertas lipat, boleh warna apa aja boleh. Terus kita ukur
kita membutuhkan satu kertas ini ukuran 1,5 cm. Jadi kita ukur, terus kita bentuk garis panjang. Bikin 2 ya di setiap warnanya. Setelah itu kita gunting. Tada, udah jadi beberapa warna. Nah, sekarang kita tinggal susun sesuai yang kita mau. Misalnya, oh aku mau yang di luarnya warna biru Kak, boleh. Jadi yang pertama, misalnya gini ya. Ini, terus kuning, oranye, merah. Nah, setelah itu kita rapikan, habis rapi. Terus caranya gini, yang paling luar dibiarkan tetap panjang. Terus semakin ke dalam semakin pendek. Jadi kita gunting. Ingat yang paling luar yang paling panjang ya. Kita gunting sedikit aja. Seperti ini. Jadi semakin ke depan semakin pendek warnanya. Nah, seperti ini. Jadi ingat yang paling luar yang paling panjang, yang paling di depan ini pendek. Terus habis setelah ini kita mau lipat ujungnya ke dalam. Oh iya, lupa kakak mau warna pink juga. Kakak masukin di dalamnya merah. Jadi yang pink harus lebih kecil dari warna merah. Oke, seperti ini. Terus kita lipat ke dalam, ujungnya ini ketemu ujungnya ini. Terus kita tahan di bawah. Gini. Terus dimasukin lagi. Yang ini dimasukin lagi. Warna kuning. Warna hijau. Terakhir warna biru. Nah, terus kita jepret di ujungnya sini. Tuh. Terus bikin satu lagi kayak gini ya, buat sisinya lagi. Kita ulangi seperti yang tadi. Misalnya Kak mau warna kiri sama kanannya beda, boleh. Serah kalian. Kakak ulangin lagi ya cara bikinnya. Jadi semuanya warnanya ditumpuk jadi satu. Seperti ini. Kita rapikan sisi-sisinya. Terus kita gunting. Ingat, yang paling luar yang paling panjang. Jadi kita pendekin yang setelah-setelahnya itu. Yang hijau dulu, terus yang kuning semakin pendek daripada yang hijau. Terus yang oranye lebih pendek daripada yang kuning. Yang merah lebih pendek daripada oranye. Yang pink lebih pendek dari warna merah. Jadi, terus kita lipat ke dalam. Ingat ujungnya sini yang dipegang, dari ini diturunin ke bawah. Yang merah, yang oranye, kuning, hijau, dan yang terakhir warna biru. Nah, sudah. Kita jepret di ujungnya sini.
Udah jadi, kita lengketkan ini sama ini. Boleh pakai lem, boleh pakai jepretan. Kakak mau pakai jepretan aja deh. Jadi kalau mau pakai lem, kalian tinggal lem bagian sini, terus kalian rekatkan gini. Kalau mau pakai jepretan juga bisa. Caranya ambil yang paling luar, yang warna biru, dilekatkan sama yang warna biru, terus dijepret. Tapi kalau kalian mau dari dalam juga nggak apa-apa, kayaknya lebih gampang dari dalam. Jadi gini, sekarang jepret. Sudah jadi. Nah, kalau kalian mau jadiin gantungan juga bisa. Kalian tinggal kasih tali, kalian tempel di dalam sini. Selesai. Jangan lupa dikerjain ya kreativitasnya. Ntar kita ketemu di weekly devotion, kalian tunjukin ini ke kakak-kakaknya, kalian bisa dapat 1 poin. See you. Halo adik-adik, kembali lagi ayat hafalan bersama Kak Petris. Sesuai firman Tuhan hari ini tentang bersyukur kepada Bapa yang baik. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Alkitabnya dibuka di Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kak Petris ulangi ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik di rumah jangan lupa dihafalin ya. Nanti kalau ketemu kakak-kakak, adik-adik bisa hafalin, dapat bonus 1 poin. Bapak begitu baik, dan hari ini kita sudah mempelajarinya mulai dari pujian penyembahan tadi, firman maupun hingga sampai bagian ayat hafalan. Nah, tetap diingat ya bagaimana Bapak itu menunjukkan kebaikan yang luar biasa sama kita. Tapi kita harus tahu bagaimana sih cara Tuhan menunjukkan kebaikan, bukan dengan memanjakan, tapi ingat dengan menunjukkan cara agar kita bisa makin jadi anak yang lebih baik dan bertanggung jawab. Ingat itu baik-baik. Nah, untuk kalian semuanya di masa seperti ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, tetap lakukan protokol kesehatan, dan juga tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita mau akhiri pertemuan LCC kita hari ini yuk. Kita mau tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa sama-sama. Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami berterima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk memanggilmu Bapa. Dan kami berterima kasih karena Engkau menunjukkan bahwa dirimu adalah Bapa yang baik, Bapa yang mau mengajar kami, menghajar kami dengan firman-Mu, dengan tongkat-Mu, supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang taat, mau dengar-dengaran, dan terutama Tuhan bisa menjadi anak yang tetap diam di dalam Tuhan, hingga nanti Tuhan datang dalam Maranatha-Mu, kami pun tetap dalam naungan-Mu, tetap di dalam kitab-Mu, tetap di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini, pujian hari ini. Terima kasih juga untuk hasil karya yang kami sudah kerjakan sama-sama, dan juga untuk ayat hafal yang sudah diberikan. Kami akan berpisah seorang dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan tetap membungkus kami hingga pertemuan minggu depan. Bapa Yahweh memberkati kita semua dan memelihara kita. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atas kita dan memberikan kepada kita semua kemurahan. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita semua, dan Bapa Yahweh memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Terimalah berkat dari Bapa, di dalam nama Putra Yeshua HaMashiach kita sudah berdoa, kita sudah mengucap syukur, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sampai di sini ya, kita ketemu lagi di pertemuan LCC online berikutnya. Bye-bye.